Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahami dari kelas A sore NIM 3120101114. Baiklah, hari ini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Mata kuliah kewirausahaan mengapa dianggap sangat penting dalam kehidupan? Adanya mata kuliah kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha. Adanya mata kuliah kewirausahaan di tingkat persiapan bersama atau TPB IPB merupakan motivasi dan memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk mulai berwirausaha. Namun, mata kuliah ini juga dipandang sebelah mata oleh sebagian mahasiswa dikarenakan mudah untuk memperoleh nilai yang baik tanpa perlu menerapkan secara langsung. Selain itu, keuntungan mempelajari keterampilan kewirausahaan dibandingkan mata pembelajaran yang lebih tradisional adalah bahwa keterampilan tersebut tidak relevan secara unik dengan karir bagi wirausaha. Keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis relevan dibanding apapun dan juga merupakan atribut yang diinginkan untuk menjadi karyawan. Faktanya, memiliki berbagai keterampilan yang relevan bagi bisnis yang diperoleh melalui belajar kewirausahaan akan membuat Anda menjadi kandidat yang ideal di sebagian besar bidang. Oleh karena itu, keterampilan yang diajarkan dalam kursus wirausaha umumnya berlaku untuk semua bidang industri dan tidak mematikan kreativitas dan menghalangi peluang untuk karir tertentu. Yang selanjutnya, apa saja manfaat kewirausahaan bagi saudara? Kewirausahaan memiliki 4 manfaat. Yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Contohnya, dalam bidang elektronika yang berdiri kurang dari 5 tahun akan lebih menciptakan pekerjaan daripada perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Dengan meningkatnya penciptaan peluang atau lapangan pekerjaan baru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input lain yang lebih sedikit. Fungsi wirausaha adalah menjalankan aset organisasi untuk mendesain, menguji, dan menghasilkan produk baru. Yang ketiga, teknologi, produk dan jasa baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan pertumbuhan teknologi, produk dan jasa inovasi. Contoh usaha inovasi yang dihasilkan dari kewirausahaan misalnya
penemuan radio FM, penulisan, mesin fotokopi, bolpen, dan lain-lain. Kewirausahaan juga menciptakan revolusi industri pada abad ke-18, yaitu industri penemuan kain dari kapas di Inggris yang awalnya diimpor dari India. Proses yang panjang dari penemuan kain tersebut pada akhirnya menciptakan suatu mesin pintal yang meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya, perubahan pasar. Dengan globalisasi akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain. Contohnya, pasar komputer yang awalnya dikuasai oleh IBM mendapat pesaing dari Microsoft serta Apple Computer. Pertanyaan selanjutnya yaitu, hal apa saja yang dapat saudara peroleh dari berwirausaha? Yaitu dengan mempelajari kewirausahaan bermanfaat bagi siswa atau pelajar dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, karena mengajarkan orang untuk mengembangkan keterampilan unik dan berpikir di luar otak. Selain itu, menciptakan peluang menanamkan kepercayaan, menjamin keadilan sosial, dan merangsang ekonomi. Pendidikan kewirausahaan juga memberikan para wirausahawan atau pemula dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghasilkan ide-ide bisnis dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dan ini termasuk membantu mereka untuk belajar tentang bidang bisnis inti seperti keuangan, penjualan, pemasaran, manajemen, dan akuntansi. Belum lagi keterampilan yang lebih luas seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, dan kepercayaan diri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara mewujudkan harapan baik sekarang atau setelah lulus kuliah? Menurut saya, untuk mewujudkan harapan, yaitu yang pertama, tulis harapan tersebut dan tujuannya. Jika menentukan sebuah harapan, tentu saja langkah paling baik adalah diterjemahkan atau divisualisasikan. Dengan cara apa? Tulis. Salah satunya adalah ditulis dalam bentuk apapun untuk memudahkan kita mengingat. Jika harapan hanya dibiarkan singgah dalam pikiran saja, sudah pasti akan mudah terlupakan. Namun jika ditulis, kita dapat menentukan tujuan dari impian kita. Kemudian tentu saja menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan. Yang kedua yaitu memprioritaskan harapan yang akan dicapai. Jika sudah berhasil ditulis dan menentukan setiap tujuan dari impian tersebut, selanjutnya adalah menentukan harapan mana yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Kita harus fokus untuk mempunyai tolak ukur dalam pencapaian. Yang ketiga yaitu menentukan target waktu yang jelas.
Target atau waktu juga menjadi hal yang penting untuk dapat menentukan tindakan selanjutnya. Jika impian tersebut harus membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diwujudkan, tentu saja akan sangat menguras tenaga. Belum lagi banyak kesempatan yang mungkin akan terbuang atau terlewatkan. Meski mungkin pasti akan terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, target waktu adalah upaya kita untuk memastikan jika kita mampu berusaha mewujudkan sampai batas mana. Selanjutnya yaitu mencoba melakukan. Apa yang menjadi harapan kita? Cobalah dari hal-hal yang dasar yang dapat dicapai. Misalnya, kalau kita mempunyai harapan ingin beli rumah, tentu saja harus kita coba lakukan apa yang perlu dilakukan. Berikutnya yaitu lakukan secara berulang-ulang. Jika mengalami kesulitan atau kegagalan, cobalah untuk tidak menyerah. Karena dengan kegagalan kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik. Dengan demikian, kita akan lebih mengerti perjuangan kita. Selanjutnya yaitu tingkatkan rasa percaya diri dan tetap fokus. Usaha untuk melakukan berulang kali, baik dalam proses yang gagal dan berhasil, kita akan memperoleh kepercayaan diri. Percaya diri ini penting untuk dibentuk agar menambah keberanian kita untuk lebih cepat mewujudkan harapan tersebut. Yang selanjutnya yaitu komitmen dan kerja keras. Kita akan mampu mewujudkan harapan tersebut jika paham bagaimana jalan untuk meraihnya. Oleh karena itu, kita juga harus keras dalam komitmen itu sendiri. Hal ini akan membantu pikiran dan hati untuk tetap istiqomah menjalani setiap prosesnya. Demikian juga untuk harus mampu dan mau bekerja keras demi mewujudkannya. Yang selanjutnya yaitu sabar dan tetap bersyukur. Ketika semua langkah sudah dijalani, kini waktunya untuk menunggu hasil. Tidak boleh lupa juga sekeras apapun usaha dan diiringi doa, kita tetap harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang menentukan semua takdir hidup kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama Tiara Arhami dari kelas A sore NIM 3120101114 mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.